Terima kasih, selamat datang buat Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara, Mbak, Teteh, Akang, Mas, semuanya yang sudah bergabung di Melek Talk 4 ya, sekarang yang keempat ya. Ya, Melek Talk 4 kita. Jadi topik hari ini cukup menarik menurut saya karena berbicara mengenai dana desa itu lebih banyak menyentuh ke daerah-daerah gitu ya. Karena uh, kalau di Melek Talk kita yang ketiga kemarin kan lebih banyak berbicara mengenai Jakarta, tapi ternyata juga banyak yang bergabung dari pemerintah-pemerintah daerah lainnya. Dan di diskusi itu mungkin kalau saya melihat dari pertanyaannya lebih kepada ingin belajar gitu ya dari bagaimana Pemprov DKI itu mengelola COVID dengan penggunaan APBD-nya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai dana desa. Nah, dana desa ini karena ini anggaran yang tidak sedikit dan ditujukan untuk semua desa yang ada di Indonesia. Jadi pengelolaannya sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah, bahkan di lingkup desa ya, di lingkup desa. Jadi saya sih melihat sangat wajar ketika yang bergabung di diskusi ini cukup bervariasi. Nah, kita kedatangan dua narasumber yang buat saya sih sangat kompeten ya di bidangnya dan bisa juga cukup bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang hadir di diskusi kita kali ini ataupun yang sudah menanyakan sebelumnya, karena kita membawa dari dua perspektif nih. Pertama ada dari pemerintahan itu sendiri, yang dia ini adalah peneliti di Kementerian Desa PDTT. Itu kalau nggak salah nama lembaganya adalah Mbak Tela, Litbang ya, Balitbang apa Mbak Tela? Boleh menyapa teman-teman peserta di sini? Oh, oke. Sebentar, ini saya aktifkan video dulu. Oh, oke. Oke, halo Okay. teman-teman semuanya. Ya, nama lembaganya Pusat Penelitian dan Pengembangan atau biasa disingkat Puslitbang. Puslitbang, oke. Mbak Tela ini jadi saya juga baru ngeh gitu ya bahwa kita satu alma mater, tapi mungkin beda angkatan ya Mbak. Senior. Jadi Mbak Tela ini menyelesaikan studinya itu kalau nggak salah sebelum diangkat jadi ASN Mbak ya di University of Birmingham. Jauh sebelum itu, jadi sebelum di Kemendes juga sempat di Bappenas membantu terkait dengan penyusunan PP 70 2019 tentang disabilitas. Oh, oke, I see. Oh, makanya ya Mbak Tela selain di Kementerian Desa ini juga bergerak, kalau yang saya ikuti ya, bergerak juga di sebagai pegiat di kaum disabilitas ya. Seperti itu. Jadi ya menarik lah ya diskusi kita. Nah, kita juga kedatangan nih Mbak Tela satu narasumber yang beliau juga sama-sama peneliti, cuman bedanya mungkin Mbak Tela di dalam lingkungan pemerintahan. Nah, kalau Mbak Mimi ini dari perspektif luar nih, gitu. Jadi kan akan jadi berimbang diskusi kita di hari ini ya. Kita ada Mbak Mimi, boleh menyapa teman-teman Mbak Mimi? Halo, perkenalkan. Halo Mbak Mimi. Saya. Mbak Mimi ini kalau di Google namanya akan muncul di koran-koran ya Mbak ya, atau di wawancara-wawancara, karena Indef itu kan lembaga penelitian yang sangat disorot. Sudah famous. Oh gitu. Kalau bahasa ininya tuh media darling gitu ya, karena sangat istilahnya pandangannya itu sangat menarik media untuk mau meliput gitu ya. Dan kebetulan Mbak Mimi juga ini yang saya dengar itu juga cukup sering melakukan penelitian di bidang dana desa ya Mbak ya. Betul ya. Jadi ceritanya tuh sebenarnya tahun lalu tuh aku juga bantuin Kementerian Desa gitu. Oh, ketemu sama Mbak Tela dong? Enggak. Nah, ini saya kurang tahu nih apa kita pernah ketemu sebelumnya ya Mbak Tela ya? Enggak, kayaknya belum deh. Aku newbie soalnya. Oh, newbie. Oke. Nah, Mbak Mimi juga ini alumni dari University of Glasgow ya di UK. Sama-sama di Britania Raya lah. Jadi ya mudah-mudahan diskusi kita akan sangat nyambung dan teman-teman peserta di sini bisa menikmati. Nah, sebelum saya ke Mbak Tela dan Mbak Mimi nih, saya mau sedikit memancing diskusi terlebih dahulu gitu ya buat para peserta. Jadi kalau di Melek APBN ini kita punya tim peneliti khusus yang aktivitasnya ya mencoba menelaah data yang ada. Nah, tapi tentunya
kami sih sangat menjaga validitas dari data itu sendiri. Jadi sumber data kita bukan yang abal-abal gitu ya, tapi memang dari kementerian itu sendiri gitu. Saya mau share screen. Nanti kalau misalnya Mbak Tela atau Mbak Mimi juga mau share screen, udah dikasih akses ya untuk jadi ya udah dikasih akses jadi host. Oke, jadi gini Mbak, Mbak-mbak sekalian, sebelum kita mulai diskusinya, ini sorry ada tata tertib, mungkin teman-teman bisa, aduh kok ada lagunya ya. Teman-teman bisa lihat sekilas, kalau nggak salah dari nama Fikri Brilian itu di chat itu bisa diikuti aja ketentuan dari diskusi kita hari ini. Gitu. Jadi ada yang mau minta sertifikat atau mau mengajukan pertanyaan, itu bisa dilihat di tata tertib ini. Baik, begini, ini kalau misalnya melihat sekilas ya, melihat sejarah dana desa ini cukup lika-liku perjalanan cukup panjang gitu ya, karena dana desa ini baru disahkan itu dalam undang-undang ya, dalam bentuk undang-undang itu di tahun 2014 bulan Januari oleh Presiden SBY. Nah, namun kalau saya mengamati diskusinya, gitu ya, diskusi di kalangan DPR sendiri pun itu sudah diangkat sejak tahun 2005, gitu ya. Jadi 1 tahun setelah Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang 32 tahun 2004 itu keluar, Undang-Undang Desa itu sudah menjadi pembahasan. Karena kan pengennya tuh di breakdown ya. Jadi dari Undang-Undang Pemerintah Daerah itu ada Undang-Undang Pemilihan Pilkada gitu ya, dan ada juga Undang-Undang Desa. Namun diskusinya cukup panjang sampai akhirnya di akhir tahun 2013 itu sudah disahkan oleh DPR, dan 2014 Januari keluarlah undang-undang itu. Nah, anggaran pun akhirnya keluar ya di APBN itu muncul baru ada di tahun 2015 gitu ya, di pemerintahan periode Pak Jokowi yang pertama. Jadi sebesar 20,8 triliun itu dialokasikan oleh pemerintah untuk dana desa, spesifik untuk dana desa. Dan jika dilihat dari data yang ada, ini cukup pesat gitu ya perkembangannya. Bahkan ini signifikan banget dari 2015 ke 2016 tuh angkanya itu 2 kali lipat meningkat anggaran dana desa. Nah, ini jumlah desa pun gitu ya, dari jumlah desa yang mendapatkan dana desa ini atau yang ditargetkan untuk mendapatkan dana desa ini, tapi secara jumlah cukup konsisten ada di angka 74.000 ini. Gitu. Sampai 2020 ini kondisinya sebelum COVID ya, sebelum alokasi anggaran itu banyak ke penanganan COVID. Nah, di sini ini juga pernah kita posting Mbak narsum sekalian di Instagram kita. Jadi total anggaran yang diterima per desanya itu kalau bisa dilihat itu sebentar. Ya, jadi awal mulanya yang satu desa di tahun 2015 itu menerima 601,8 juta per desa, sampai akhirnya di tahun 2019 itu mencapai 2,37 miliar per desa. Jadi ini mungkin adalah salah satu pembuktian dari Presiden Jokowi, komitmen beliau untuk membangun desa, gitu ya, memulai pembangunan itu melalui desa. Nah, ini ya, jadi ini update pedoman pelaksanaan transfer ke daerah dana desa sebelum dilakukan perubahan Perpres 54 2020 dan Perpres 72 2020. Jadi tadi juga sudah disampaikan terkait dengan alokasi ini, perkembangannya khususnya dari 2015 ke 2016 ini cukup pesat anggaran yang dialokasikan. Pagu naik dari 2019 yang anggarannya 70 triliun menjadi 72 triliun rupiah. Nah, ini formula sederhana, tapi mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan secara detail, Mbak Tela mungkin bisa bantu menjawab. Cuman ini yang kami dapatkan, bahwa anggaran dana desa ini ditentukan bukan dari satu faktor gitu ya, bukan hanya satu variabel yang menentukan bahwa besaran dana desa suatu desa itu adalah sekian gitu. Tapi ditentukan oleh beberapa variabel, dan diantaranya itu adalah alokasi afirmasi, kinerja,
alokasi formula dan alokasi dasar tentunya. Yang paling besar itu yang menentukan besaran dana desa itu adalah dari alokasi dasar. Nah, yang menarik ini adalah bahwa kinerja itu juga dilihat gitu ya, kinerja dari setiap desa dalam penggunaan atau pengelolaan dana desa itu sendiri. Nah, artinya ini kan cukup baik juga buat sebagai dorongan buat pemerintah atau perangkat desa dalam mengelola anggaran desanya. Gitu. Jadi ketika ada output yang dihasilkan dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, itu anggaran itu bisa lebih besar lagi dialokasikan untuk desa tersebut. Ya, ini kalau dilihat alokasi kinerja 1,5% diperuntukkan bagi desa dengan kinerja baik, di sebanyak berapa? 10% dari jumlah desa itu mendapatkan alokasi kinerja 1,5% ini. Karena itu tadi tujuannya itu adalah dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pendapatan asli desa. Nah, pendapatan asli desa ini kan juga sebagai istilahnya salah satu indikator tingkat kemandirian suatu desa gitu ya dalam mengelola keuangan gitu. Jadi semakin tinggi pendapatan asli desa itu semakin tinggi pula tingkat kemandirian dari suatu desa. Nah, yang menarik adalah di sini ini memang tidak signifikan ya angkanya kalau di percentage yang semula anggaran dana desa itu 72 triliun menjadi 71,160 triliun. Tapi ini cukup menarik juga untuk kita diskusikan terkait dengan penurunan anggaran dana desa ini gitu ya setelah adanya COVID. Tapi di minggu lalu kita juga sudah membahas gitu ya bagaimana anggaran khususnya untuk DKI Jakarta ya, atau bahkan sebetulnya seluruh kementerian dari Kementerian Keuangan sendiri sebetulnya sudah melakukan refocusing dan relokasi anggaran belanja sehingga semua itu ditujukan betul-betul untuk penanganan COVID gitu. Nah, berdasarkan data yang kami peroleh pun yang paling besar itu adalah untuk jaminan sosial atau perlindungan sosial seperti itu. Jadi bahkan untuk anggaran kesehatan pun saya lupa persisnya, cuman itu tidak sebanding dengan jumlah yang dialokasikan untuk jaminan sosial atau perlindungan sosial buat masyarakat. Nah, di sini yang mau kita diskusikan itu adalah supaya teman-teman di sini, teman-teman khususnya peserta ya, para peserta Melek KPBE, Melek Talk ini itu cukup melek gitu ya, atau cukup paham bagaimana sebetulnya pengalokasian dana desa. Karena pertanyaan-pertanyaannya itu banyak ke arah sana Mbak Tela gitu ya dan Mbak Mimi gitu. Nanti mungkin Mbak Tela dan Mbak Mimi bisa menjelaskan lebih dalam lah gitu. Nah, tapi sebelum saya serahkan ke para peserta, ini ada beberapa pertanyaan dari saya ya, dari tim Melek KPBN. Jadi gini, ini juga ada dari peserta juga ternyata ada yang menanyakan seperti ini juga gitu. Analisis dari Mbak, saya masuk ke Mbak Tela dulu ya, sebelum nanti Mbak Mimi mungkin bisa jump in. Jadi seberapa besar dan efektifkah pemanfaatan dana desa saat ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia? Nah, ini cukup umum nih Mbak. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi diskusi awalan yang menarik gitu ya. Mungkin Mbak Tela bisa masuk. Oke. Aku coba share screen dulu ya Mas ya. Kelihatan belum ya? Belum kayaknya. Oke. Udah Mbak. Sebentar aku bikin. Oke. Oke ya, selamat sore teman-teman. Perkenalkan lagi, nama saya Martella Rivera Roedatua, biasa dipanggil Tella. Sesungguhnya ketika ditawari ini oleh Mas Akbar tuh saya agak ragu gitu ya, karena sebenarnya mungkin Mbak Mirah atau Mbak Mimi lebih lama meneliti dana desa dibanding saya gitu ya. Meskipun saya berada di dalam Kementerian Desa, justru semasa saya kerja di Kementerian Desa banyaknya justru meneliti tentang bagaimana sebenarnya dana desa ini dipergunakan selama COVID gitu. Jadi nggak spesifik mengurusi dana desa dan bagaimana penyerapan dana desanya. Tapi mungkin ini sedikit yang bisa saya bagikan terkait juga beberapa kali kami diberikan kesempatan untuk bisa
memberikan masukan kepada unit teknis maupun kementerian maupun menteri sendiri terkait dengan dana desa. Nah, ini adalah paparannya menteri di IT webinar. Jadi waktu itu sekitar mungkin bulan lalu kali ya, Menteri Desa mendapatkan kesempatan untuk bisa membagikan topik tentang Smart Village, karena kita sekarang sedang meneliti tentang Smart Village gitu ya, desa cerdas di Indonesia. Nah, dimulai dengan bagaimana sebenarnya penyerapan dana desa itu terkait dengan pengurangan kemiskinan dan kaitannya tentu dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini kita bisa lihat dari awal adanya dana desa di grafik sebelah kanan gitu ya, reduction of rural poverty, dari mulai 2015 sampai 2019 terlihat bahwa ada penurunan jumlah angka kemiskinan di desa, yaitu dari 14,09 kemudian jadi 13,96, 13,47 sampai September 2019 kemarin kalau di datanya BPS sudah 12,6 itu kemiskinan di pedesaan gitu. Nah, selanjutnya, Oke, ini kebetulan saya kemarin terlibat di dalam tim kajian ketahanan pangan. Jadi Puslitbang itu selama masa COVID digenjot untuk bisa memberikan kajian-kajian cepat gitu ya terkait dengan berbagai topik. Tapi intinya adalah untuk ketahanan masa COVID gitu. Jadi bagaimana sebenarnya dana desa itu dipergunakan secara tepat dan efektif di masa COVID. Nah, kajian ketahanan pangan ini sebenarnya muncul karena kami melihat bahwa dana desa itu bukan hanya ya, sebagian besar difokuskan atau diprioritaskan untuk BLT dana desa. Padahal sebenarnya kalau kita bicara COVID, kita juga bicara tentang bagaimana ketahanan pangan bukan hanya pada masa pandemi, tetapi justru pasca pandeminya seperti apa. Karena kita sendiri tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir gitu. Jadi meskipun BLT dana desa sudah diberikan awalnya 3 bulan dengan besaran 600.000, kemudian diperpanjang 3 bulan lagi gitu. Jadi tidak hanya memastikan bahwa masyarakat desa mendapatkan 600.000 selama 6 bulan gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan bahwa ada efek-efek domino daripada COVID ini yang perlu juga dipertimbangkan. Salah satunya adalah bagaimana menjaga ketahanan pangan di desa. Nah, kami waktu itu juga memulainya dari bagaimana sih sebenarnya penyaluran dana desa dari 2015 hingga 2019 gitu. Apa saja sebenarnya yang paling banyak digunakan oleh dana desa ini gitu. Nah, dari grafik yang sebelah kiri memang dilihat bahwa alokasi atau jumlah dana desa yang diberikan itu cenderung meningkat dari 2015 hingga 2019 bahkan ke 2020 ya, 72 triliun. Lalu karena COVID ini jadi dipotong jadi 71,19 gitu. Nah, tetapi dengan dana desa sebesar 257,19 triliun selama 2015 hingga 2019 ternyata ditemukan dana desa ini kebanyakan memang heavy-nya adalah membangun infrastruktur fisik gitu. Nah, kalau kita bicara bagaimana dengan sektor lain, terutama saya melihat di dalam diskusi ini banyak yang mempertanyakan soal bagaimana sebenarnya kesejahteraan rakyat. Nah, kalau kita mulai dari prioritas penggunaan dana desa sendiri, kan ada dua tuh, ada pembangunan desa dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Nah, mungkin secara grafik yang ada di layar teman-teman sekalian kelihatan bahwa memang heavy-nya masih di pembangunan desa, belum terlalu menyentuh kepada pemberdayaan masyarakat desa, apalagi kalau kita lebih jauhnya ingin mempertanyakan seberapa banyak sih dana desa yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Tetapi bukan berarti salah guna, artinya adalah pembangunan fisik di desa atau pembangunan infrastruktur di desa itu juga penting karena dari infrastruktur tersebutlah maka pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat juga ikut berjalan. Jadi mungkin memang pertimbangannya kenapa dana desa itu dipergunakan untuk membenahi infrastruktur atau membenahi hal-hal yang bersifat fisik dulu di desa supaya memang secara secara pelayanan dasar sudah terpenuhi dulu, baru nanti akan merembet kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat gitu. Nah, berkaitan dengan jaring pengaman sosial gitu ya, sebenarnya jaring pengaman sosial ini sudah banyak sekali ya dibahas gitu, bukan hanya di Kementerian Desa, tetapi banyak kementerian yang memang terlibat. Salah satunya mungkin program Keluarga Harapan yang ada di Kementerian Sosial gitu. Tetapi yang ada di Kementerian Desa adalah BLT Dana Desa dan
program karya tunai desa. Sorry, ini salah, bukan PTKD tapi PKTD. Jadi padat karya tunai desa. Selain daripada PLT dana desa di tahun 2020 dengan adanya Perpres yang baru itu juga digunakan untuk padat karya tunai desa. Kenapa? Karena kalau BLT dana desa lebih kepada jaring pengaman sosial, mengamankan artinya memastikan bahwa masyarakat desa itu bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi penetapan 600.000 itu juga sebenarnya sudah mempertimbangkan kebutuhan rata-rata daripada masyarakat desa gitu ya. Jadi selain daripada itu dibutuhkan juga program karya tunai desa supaya sebenarnya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian ini bisa tetap memperoleh penghasilan di masa COVID gitu ya. Nah, skema-skema PKTD seperti apa yang ada di masa COVID tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Nah, ini yang saya ingin bagikan, tadi juga sudah saya sebutkan bahwa prioritasnya itu adalah pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, di tahun 2020 mungkin kebanyakan teman-teman itu mengetahuinya peraturan Menteri Desanya masih yang lama gitu ya. Padahal kita sebenarnya sudah punya peraturan Menteri Desa yang terbaru yaitu nomor 7 tahun 2020. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan saya bisa share screen tentang peraturan Menteri Desa yang terbarunya karena mungkin masih agak sulit didapatkan di di source-source publik gitu ya. Nah, ini ditujukan untuk peningkatan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Sama sebenarnya dengan Permendes sebelumnya, tetapi dengan adanya pandemi ini memang lebih banyak hal-hal yang dibicarakan terkait dengan dana desa adalah BLT dana desa. Meskipun sebenarnya sudah ada peraturan di mana maksimalnya 35%, tetapi kalau hasil penelitian kami ke lapangan, apa yang tertulis di dalam kebijakan itu tidak bisa plek kita tetapkan kepada desa harus mematuhi seperti itu. Karena kalau di lapangan sendiri, teman-teman, itu ada desa yang sebenarnya memang tidak perlu adanya BLT dana desa gitu. Jadi misalnya desanya memang tidak ada angka kemiskinan yang 0%, salah satunya ada sebuah desa di Bali gitu ya. Jadi mereka mempertanyakan apakah harus tetap dibagikan BLT dana desanya atau boleh dialihkan kepada kegiatan keekonomian yang lainnya yang bisa membuat masyarakatnya lebih produktif dan menghasilkan gitu ya. Misalnya untuk ketahanan pangan kah atau untuk PKTD kah gitu diperbanyak. Nah, kemudian ada juga desa yang sebenarnya meskipun dalam peraturan 35% maksimalnya BLT dana desa gitu ya, dari dana desanya, ada yang memang butuh lebih daripada 35% karena proporsi masyarakat miskinnya memang sangat banyak gitu ya. Nah, itu juga dimungkinkan gitu. Jadi sebenarnya bagaimana pengalokasian di lapangan itu sangat tergantung daripada musyawarah desa khusus atau musdesus gitu ya. Jadi bagaimana dana desa itu secara implementasi di lapangan itu mungkin agak sedikit berbeda dengan apa yang ada di dalam kebijakan gitu, karena apa yang terjadi di desa sangat-sangat beragam tergantung dengan kriteria dan karakteristik masing-masing desa gitu ya. Nah, ini tema-tema terkait dengan prioritas penggunaan dana desa. Yang pertama, yang tadi sudah saya sebutkan juga PKTD atau padat karya tunai desa, kemudian ada pencegahan kekurangan gizi atau stunting, kemudian PAUD, pelaksanaan keamanan pangan di desa, pendidikan bagi anak, pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, terus narkoba, pembelajaran dan pelatihan kerja. Nah, ini juga tadi saya memperhatikan Mas Akbar sempat menyebutkan ada salah satu yang hadir di sini yang terkait dengan inklusi atau peduli dengan disabilitas. Nah, di Permendes 7 2020 memang ada salah satunya prioritas penggunaan dana desa untuk pengembangan desa inklusi gitu. Meskipun mungkin tidak terlalu familiar bagi teman-teman, tapi di sini sudah cukup dimasukkan gitu ya di dalam Permendes yang terbaru. Kemudian pengembangan produk unggulan desa atau yang biasa dikenal dengan Prukades, pembentukan dan pengembangan BUMDesa, pasar desa, embung dan segala macamnya. Nah, termasuk karena kita bicara soal COVID dan segala sesuatunya masih diusahakan bagaimana desa tersebut beradaptasi secara cepat untuk bisa serba online gitu. Jadi di nomor 19 untuk sistem informasi desa ini sangat digencarkan. Kebetulan baru saja tadi pagi saya sampai dari Jogja gitu ya, karena kita di Jogja meneliti beberapa desa terkait dengan bagaimana kesiapan digital mereka untuk bisa beradaptasi dengan masa COVID ini, di mana interaksi atau pertemuan secara langsung sedikit dikurangi dan lebih banyak untuk mungkin Zoom meeting atau misalnya bertemu secara virtual gitu ya, lewat platform virtual. Bagaimana sebenarnya mereka bisa nanti akan menganggarkan dana desa ini untuk pembenahan atau penyempurnaan
platform digital mereka, bukan hanya membuat SID dan membuat website desa, tetapi bagaimana sebenarnya bisa pengembangan literasi digital masyarakat desa untuk lebih aware terhadap internet dan lebih aware terhadap digitalisasi di desa gitu. Ini kurang lebihnya. Mungkin pertanyaan kita bisa diskusi lebih lanjut. Luar biasa. Makasih banyak Mbak Tela, paparannya ini cukup bisa memantik diskusi kita ya. Saya mau masuk ke Mbak Mimi ya, cuman sebelum pertanyaan yang sama tadi terkait dengan dampak ini, tadi di awal slide yang disampaikan oleh Mbak Tela itu cukup menarik ketika menyampaikan bahwa angka kemiskinan itu cukup signifikan turunnya dari 2015 ke 2019. Ini angka kemiskinan, kita bicara angka kemiskinan desa ya, karena kan kalau di angka kemiskinan level nasional itu yang memang yang paling besar porsi tingkat kemiskinan itu banyak di desa dibandingkan di daerah kota gitu. Nah, dari Mbak Mimi sendiri melihat nggak sih bahwa itu sebetulnya terlihat dari efektivitas penggunaan dana desa gitu, atau bahkan mungkin sebenarnya itu mah karena ada variabel-variabel lain aja gitu ya, yang melalui skema APBN atau bahkan mungkin infrastruktur yang itu tidak dialokasikan oleh dana desa dan seterusnya. Jadi bukan murni dari dana desa itu sebetulnya pengurangan itu. Nah, dan yang pertanyaan kedua itu adalah sama sih dengan Mbak Tela gitu ya. Dampak dari dana desa ini, dari riset-riset yang ditemukan oleh Mbak Mimi ini, ada nggak sih dampaknya ke masyarakat secara luas? Boleh Mbak Mimi? Ya, makasih Mas. Thank you Mbak Tela, tadi presentasinya bagus banget, informasi-informasi update-nya, thank you banget. Nah, kebetulan saya nggak nyiapin presentasi nih, nggak nyiapin bahan, cuma saya ngambil nyomot-nyomot beberapa bahan saya. Kalau ini kita ngobrol terkait efektivitas dana desa dulu ya. Coba saya share yang ini dulu. Saya punya satu slide, saya pernah ngebahas ini, masalah ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia secara nasional. Di dalamnya ini ada dana desanya juga nih. Nah, jadi kalau kita lihat nih, ternyata tingkat kemiskinan di jumlah penduduk miskin di desa itu menurun rata-rata 2,7% selama 4 tahun terakhir dari 2015 sampai 2019. Itu penurunannya lebih sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah penurunan penduduk miskin di perdesaan di tahun 2010, rentang tahun 2010 sampai 2014. Jadi ngambil 4-5 tahun terakhir nih saya bagi dua, ada yang sebelum dana desa, sebelum ada intervensi dana desa, dan setelah adanya dana desa. Ternyata pada intinya adalah ditemukan bahwa rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan sebelum adanya dana desa itu lebih besar penurunannya daripada setelah adanya intervensi dana desa, seperti itu. Dan pergerakan rasio gininya di dua momen itu, ketika ada intervensi, sebelum ada intervensi dana desa dan setelah ada intervensi dana desa, ternyata tidak bergerak juga, hanya pergerakannya itu rata-ratanya cuma dari 0,23 ke 0,22 gitu. Jadi nggak berubah gitu. Jadi kalau ditanya apakah dana desa ini efektif dalam mengurangi kemiskinan atau dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, saya bilangnya dana desa tidak efektif atau belum efektif. Kalau mau yang lebih manisnya sih belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan khususnya. Kenapa seperti itu? Karena mungkin gini ya, di 2015, 2014 sampai 2019 memang betul bahwa dana desa itu difokuskan untuk pembangunan infrastruktur fisik. Setuju dengan paparan Mbak Tela bahwa kita tuh harus membangun fondasinya dulu, baru nanti kita, karena itu yang akan menjadi jalan untuk peningkatan ekonomi di perdesaan, gitu kan. Nah, tapi yang terjadi selama 5 tahun adalah, di perdesaan itu yang banyak dibangun adalah jembatan, jalan, seperti itu. Jadi ada beberapa tahun lalu kebetulan saya berkesempatan untuk membantu juga di Kementerian Desa untuk menjadi salah satu tim advisor di Kementerian Desa. Yang kita temukan di lapangan adalah banyak desa yang jalanannya sudah diaspal, kemudian diaspal lagi. Karena yang menjadi prioritasnya mereka adalah pembangunan infrastruktur fisik, penyerapannya seperti itu gitu. Jadi
Nah, jadi aduh, jadi ke distrak, ke distrak, sorry. Nah, jadinya itu tidak dibarengi dengan peningkatan peningkatan kualitas ekosistem yang bisa mendukung usaha ekonomi di daerah di perdesaan gitu. Jadinya ya kalau cuma bangun jalan-jalan doang ya lalu akan menjadi apa, value added-nya apa, nggak ada gitu. Makanya itu yang menjadikan selama ini dalam 5 tahun terakhir ini dana desa belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Nah, Tapi kalau kan, Mbak Mimi, boleh saya nanya? Tapi gini, Mbak, pengalokasian dana desa itu kalau yang saya lihat gitu ya, itu kan based on aspirasi dari masyarakat di desa itu sendiri. Contoh proses penetapannya itu pasti melalui Musrembangdes gitu kan. Nah, artinya bisa jadi ketika ide untuk membangun jalan itu bukan given dari central government gitu, tapi memang dari masyarakat desa itu memang meminta bahwa jalanan itu yang harus dibangun. Gimana menurut Mbak Mimi? Betul. Jadi semua keputusan itu memang terletak pada desa itu masing-masing, terletak dari masyarakat desanya kepada kepala desanya. Itu kan semua kewenangannya itu adalah kewenangan mereka secara menyeluruh, itu adalah hak mereka untuk menggunakan dana desanya. Nah, masalahnya adalah gini, banyak yang saya temukan dan tim kami temukan di desa itu bahwa mereka itu takut untuk menggunakan dana desa untuk hal-hal yang modelnya misalnya mengembangkan kualitas SDM, membuat pelatihan gitu-gitu. Nah, karena ininya susah, LPJ-nya susah gitu. Jadi mereka lebih memilih untuk infrastruktur fisik. Jadi yang notanya udah jelas, kwitansinya udah jelas, itu juga bisa menjadi alasan untuk pengembangan program padat karya tunai gitu kan. Jadi semuanya dapat gitu ceritanya. Jadi semuanya diuntungkan dan mudah gitu. Pertanggungjawabannya juga mudah. Nah, itu yang menjadikan hambatan. Dan hambatan lainnya adalah tidak semua kepala desa itu inovatif. Tidak semua masyarakat di desa yang ikut di Musrenbangdes itu memiliki ide-ide terbaru, ide-ide yang untuk yuk kita majuin desa kita, yuk kita lakukan ini, yuk kita tahu nih potensi kita ini, kenapa kita nggak ngelakuin ini gitu, pengembangan ini. Nggak semua desa itu bisa melakukan itu. Ya, makanya akan cukup terlihat ketimpangan yang jelas kalau misalnya kita lihat desa-desa di Bali, desa-desa di Yogyakarta. Nah, itu mereka tuh perkembangannya pesat banget. Benar-benar pesat dibandingkan dengan desa-desa yang ada di wilayah Indonesia bagian timur gitu. Daerah-daerah Sumatera misalnya atau Sulawesi itu atau NTT, saya pernah juga ke daerah NTT, NTB itu agak gimana ya, dana desanya tuh aduh kemanain gitu ya, sayang banget gitu, gemes gitu. Jadi mungkin itu dulu sih untuk masalah efektivitas ya. Thank you Mbak Mimi. Ini menarik, mungkin bisa diluruskan oleh Mbak Tela ya, karena kalau yang tadi dipaparkan oleh Mbak Tela itu kan sebetulnya komponen dari belanja dana desa itu kan sebetulnya banyak ya, bervariasi. Tapi tadi penekanan dari Mbak Mimi itu adalah mayoritas adalah untuk pembangunan jalan lah, infrastruktur fisik lah ya gitu. Nah, gimana Mbak Tela menanggapi hal itu? Mungkin bukan meluruskan ya, justru gini, di Kementerian Desa sendiri sebenarnya sedang melakukan sebuah kajian bersama dengan UGM, di mana kami merasa memang apa yang diteliti oleh Mbak Mimi dan teman-teman Indef, kemudian mungkin masukan daripada teman-teman yang hadir di sini gitu ya, dan selama ini ada berita-berita soal bagaimana dana desa terlalu heavy di infrastruktur, itu juga menjadi masukan yang sangat berharga buat Kementerian Desa, sehingga kami berinisiatif untuk bisa mengadakan sebuah kajian terkait dengan reorientasi prioritas penggunaan dana desa. Jadi tiap tahunnya itu kan sebenarnya ada permendesnya untuk prioritas penggunaan dana desa. Tetapi kalau ditanya kenapa desa pada akhirnya bangun jembatan dan mengaspal berkali-kali, benar kata Mbak Mimi gitu, karena LPJ-nya udah paling jelas gitu dibanding kalau melakukan pelatihan-pelatihan gitu. Jadi secara output pun kelihatan gitu. Jadi mana nih jalannya udah bagus nih jembatannya udah ada nih, karena segala sesuatu yang digunakan untuk fisik itu kelihatan. Tapi kalau ditanya dana desa ini gunain buat apa? Buat pelatihan. Terus apanya mau dilihat gitu? Gimana caranya mengukur bagaimana masyarakat tersebut setelah terlatih apakah
bisa langsung bekerja, atau misalnya setelah dilatih apakah misalnya pendapatannya meningkat, itu kan sebenarnya hal-hal yang sulit untuk diukur oleh orang-orang desa gitu. Jadi pada akhirnya memang yaudah deh bangun aja jalan. Padahal kalau dilihat dari peraturan atau Permendes yang dikeluarkan tiap tahun, itu sangat-sangat terbuka untuk semua hal yang dibutuhkan. Nah, jadi kalau ditanya secara kebijakan, saya bisa bilang bahwa di kertas kebijakan prioritas penggunaan dana desanya itu sudah sangat dibuka dan sudah sangat baik secara kebijakan ya. Tetapi kalau ditanya secara implementasi, balik lagi Kementerian Desa batasnya hanya sampai pada mengeluarkan peraturan Menteri Desa terkait dengan prioritas penggunaan dana desa, termasuk unit-unit kerja teknisnya pun mungkin ke daerah hanya melihat bagaimana sebenarnya masyarakat desa sudah menggunakan atau menyerap dana desanya. Tidak punya kekuatan untuk memaksakan desa harus kalian harus bikin pelatihan, pokoknya kalian harus bisa bikin misalnya hal-hal yang sifatnya produktif, nggak boleh bangun jalan. Nah, itu kan balik lagi bagaimana sebenarnya kalau kita lihat di Undang-Undang 6 2014, desa itu punya namanya kewenangan lokal desa. Kewenangan lokal desa itu adalah bagaimana desa tersebut mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya dan menggunakan sumber daya yang dimilikinya, tidak hanya dana desa tetapi bisa dari pendapatan lainnya untuk secara sepakat bersama dengan masyarakat, BPD gitu ya, perangkat desa menggunakan sumber dayanya untuk apa nih? Kira-kira bersepakatnya untuk apa nih gitu. Nah, di situ yang harus digarisbawahi dulu ya. Jadi secara kertas kebijakan mungkin saya bisa bilang bahwa sangat-sangat terbuka sekali untuk penggunaan dana desa terhadap pelatihan, pemberdayaan ekonomi, kesejahteraan masyarakat gitu ya. Tetapi kalau ditanya kenapa implementasi di lapangannya berbeda, ya bisa jadi memang satu secara pengukuran hal-hal yang sifatnya fisik lebih kelihatan, kemudian LPJ-nya jadi lebih gampang. Atau memang seperti yang Mas Akbar bilang gitu, ketika musyawarah desa ya semua orang bersepakat ya udah deh di aspal lagi aja jalannya gitu. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya membuat Kementerian Desa pada akhirnya berusaha untuk meninjau kembali bagaimana sih sebenarnya reorientasi penggunaan dana desa ini jika dikaitkan dengan kebutuhan dan kewenangan lokal desa. Gitu. Jadi di Kementerian Desa itu juga menyadari bagaimana dana desa selama 5 tahun ini kebanyakan digunakan untuk infrastruktur fisik, sehingga kami berinisiatif untuk melakukan sebuah kajian. Begitupun juga dengan Kementerian Keuangan, kenapa diberikan alokasi kinerja 1,5% dari dana desa. Logikanya gini deh, kalau saya punya, ini yang paling sering saya kasih contoh, karena biasanya kalau saya ke desa-desa nggak bisa pakai bahasa-bahasa yang tinggi gitu ya. Saya paling suka ngasih contohnya gini, misalnya katakanlah saya desa A gitu ya. Desa A awalnya dapatnya 1,1 miliar gitu. 1,1 miliar karena secara indeks desa membangun dan secara indikator-indikator lainnya, kalau teman-teman nanti bertanya soal indikatornya, sebenarnya tinggal download buku Saku Dana Desa dari Kementerian Keuangan, itu jelas semua komponennya ya. Jadi perhitungannya, pembobotannya gitu ya, sampai akhirnya diperoleh angka segitu tuh ada gitu. Nah, katakanlah saya dapat 1,1 M karena misalnya saya tergolongnya desa tertinggal nih gitu. Kemudian logikanya gini, apakah saya ingin menjadi desa yang lebih maju, tetapi akhirnya kalau udah maju dana desa saya nggak 1,1 M lagi, gitu. Nah ini secara orang desa, saya coba berpikir gitu ya, lebih memilih status desanya naik, tapi dana desanya turun, atau sebenarnya bertahan di status tersebut supaya dana desanya tetap segitu aja. Gitu. Nah itu yang sebenarnya hal-hal yang dari awal saya tahu soal dana desa, saya bilang kepada teman-teman peneliti lainnya, kalau nggak ada insentif diberikan atau kayak reward and punishment ketika desa diberikan dana desa, nggak ada dikasih insentifnya kalau dia bisa statusnya naik, mereka akan lebih memilih untuk bertahan di status atau di level desa tersebut dibanding kalau mereka statusnya naik malah dana desanya kurang. Gitu. Jadi pemberian alokasi kinerja 1,5% yang baru baru digaungkan oleh Kementerian Keuangan ini pun itu menurut kami pribadi gitu ya, itu merupakan salah satu langkah di mana untuk memacu desa tersebut tidak bertahan pada statusnya. Jadi IDM-nya tuh tetap meningkat. Karena seperti yang Mbak Mimi tadi bilang gitu, kadang-kadang memang secara grafik kemiskinan di desanya tuh turun, tetapi kalau saya lebih melihatnya apakah sebenarnya dana desa yang diberikan ini diukurnya itu dari statusnya desa, apakah dari desa tertinggal dia
selama 2 tahun akan meningkat ke statusnya kepada misalnya desa berkembang gitu. Kemudian apakah jadi desa maju, apakah jadi desa mandiri gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu sangat sulit sekali dilakukan pengukurannya karena banyak faktor yang mempengaruhinya gitu. Tetapi dengan adanya alokasi kinerja ini, secara tidak langsung saya bisa bilang ini sebuah bentuk reward bagi desa-desa yang memang ingin status desanya naik, kemudian dia dapat rewardnya adalah 1,5% dari dana desa gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang mungkin bisa saya sampaikan karena ketika kami ke desa-desa ya dari tim Puslitbang gitu, yang kami temukan ya memang seperti itu gitu. Jadi kalau ditanya apakah dana desanya memunculkan inovasi, kita lihat di desanya enggak juga sih gitu, karena pada dasarnya mungkin sudah nyaman dengan dana desa seperti itu gitu, sudah nyaman dengan penggunaannya secara fisik gitu. Jadi pada akhirnya desanya bertahan dengan pola-pola penggunaan dana desa seperti itu gitu. Nah, itu juga salah satu hal yang melatar belakangi kenapa Kementerian Desa ini sebenarnya belum launching, tapi mungkin saya bisa kasih gambaran sedikit. Saat ini sedang melakukan assessment bagaimana desa-desa tersebut bisa di-upgrade menjadi menjadi desa cerdas gitu. Ketika kita bicara desa cerdas, kita berangkatnya memang bukan dari desa-desa yang kita mulai dari nol, tetapi kita lihat desa-desa yang mungkin secara status IDM-nya sudah berkembang atau sudah maju gitu. Kita pengen lihat sebenarnya apakah komponen-komponen sumber daya yang ada di desa, termasuk SDM di desa, ketika sudah ada dana desa, ketika status desanya juga sudah berkembang atau maju, apakah dengan adanya dana desa di tahun sekarang dan tahun depan, itu status desanya bisa naik gitu, dengan hadirnya berbagai inovasi yang ada gitu. Jadi, hal-hal yang seperti ini yang kami sedang lakukan, karena kami pun menyadari bahwa dana desa ini tidak serta-merta menjadi solusi tunggal bagi desa untuk meningkatkan kinerja atau untuk meningkatkan status desanya gitu. Banyak sekali faktor-faktor lainnya. Apalagi kalau kita bicara apakah dana desa ini pada akhirnya bisa membuat BUMDesnya maju, wah itu panjang lagi urusannya gitu. Jadi nggak menjadi solusi tunggal bagi sebuah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tetapi memang dana desa ini ibaratnya kayak supporting factor di mana desa-desa tersebut bisa mengelola sumber dayanya dengan baik, terus juga mengelola sumber daya manusianya dengan baik, sehingga akhirnya desanya meningkat statusnya gitu. Oke, mantap. Thank you, komprehensif banget Mbak Tela penjelasannya. Ini kayaknya saya harus men-skip pertanyaan-pertanyaan dari tim kami Melek APBN, tapi harus tertuju pada pertanyaan dari para peserta sampai 100-an kayaknya. Banyak banget yang nanya. Cuman gini, nanti mungkin saran saya nanti buat tim riset kami dari hasil diskusi atau pertanyaan dari teman-teman peserta ini bisa kita buat jadi konten tersendiri kali ya. Maksudnya sifatnya kan ini adalah di pertanyaan kalau saya lihat juga ada sifatnya masukan. Contoh misalnya dana desa bagi saya yang efektif, tetapkan penyertaan modal untuk BUMDes misalnya 75% karena menciptakan lapangan pekerjaan dan seterusnya. Jadi ini saran-saran atau aspirasi yang seperti ini mungkin bisa kita jadikan konten ya teman-teman Melek APBN. Tapi ya, dan kalau boleh nanti mungkin kalau ada dari tim Melek APBN bisa membuat konsulensinya, ini nanti akan saya bawa ke Kementerian Desa karena saya lihat masukannya bagus-bagus gitu. Dan kita kan memang lagi proses kajian reorientasi dari prioritas penggunaan dana desa. Nah, bisa jadi apa yang dikatakan oleh teman-teman ini menjadi masukan yang sangat berharga buat Kementerian Desa gitu. Oke. Tapi saya mau satu pertanyaan yang ini mungkin jadi pertanyaan banyak orang ya. Sebelum saya nanti masuk ke pertanyaan dari para peserta, ke Mbak Mimi. Mbak Mimi ini pasti pernah dengar lah, maksudnya ada istilah desa gaib. Gitu. Jadi kan kalau penjelasan dari Mbak Tela itu kan, atau tadi misalnya data yang saya paparkan ada sekitar 74.000 desa gitu. Dan ternyata di tahun lalu gitu ya, ada temuan bahwa ternyata ada desa fiktif gitu ya, desa gaib lah gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah kok bisa gitu ya ada istilah desa gaib gitu. Terus itu mungkin penanganannya seperti apa, nanti mungkin bisa Mbak Tela juga bantu jelaskan. Oke. Itu sebenarnya cerdas banget sih. Kalau aku ngelihatnya sih orang-orang cerdas banget ya bisa bikin kayak gitu ya. Nggak pemikiran gitu ya. Iya, bisa ngelihat peluang duit masuk gitu, terus ya udah bikin desa gitu. Nah, tapi ini bukan kesalahan dari Kementerian Desa, cuma karena ini bukan kewenangan Kementerian Desa. Walaupun di dalam Undang-Undang Desa itu disebutkan ada aturan di pasal berapa itu
Pasal 8 ayat 1 di Undang-Undang Desa itu disebutkan tata cara untuk membuat desa gitu ya, untuk mengajukan pembuatan desa gitu lah intinya. Tapi pada dasarnya ini adalah kewenangan dari mana ya ini? Dari Kementerian Dalam Negeri, seharusnya yang akan menetapkan suatu kawasan, atau karena gini, di desa itu kan ada PNS-nya gitu kan. Nah, itu kan bukan bagian dari Kementerian Desa. Kementerian Desa itu hanya mengatur bagaimana caranya dana desa itu benar-benar untuk masyarakat, digunakan untuk masyarakat, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat desa, seperti itu. Jadi ketika ada muncul desa gaib, desa fiktif seperti itu, nah itu gimana, itu masalah maladministrasi, itu benar-benar orang-orang di pemerintahan di tingkat bawah itu benar-benar bisa make up story seperti itu keren sih menurutku. itu idenya tuh wow gitu kan. Oknum ya, kita luruskan. Ya, itu oknum, itu benar-benar oknum, dan akhirnya ketika karena kan tersalurkan dana desanya ke desa-desa gaib itu, lalu sampai sekarang pun saya sempat searching soal itu, dan itu nggak ketahuan sampai sekarang itu masuknya kemana gitu. Tapi nggak tahu ini ada perkembangan atau nggak dari Mbak Tela, dari pihak internal Kementerian Desa mungkin, soalnya itu juga waktu tahun lalu tim Satgas Dana Desa kan juga langsung turun tangan tuh untuk nyari tahu itu. Nah, itu saya belum dapat perkembangannya lagi, soalnya beritanya juga udah lenyap aja setelah itu rame, terus udah selesai 2019 abis beritanya, 2020 udah selesai abis gitu. Jadi nggak ada lagi perkembangan statusnya, perkembangan beritanya seperti apa, desa gaibnya gimana, dana desa apakah karena otomatis ya dari Kementerian Keuangan pasti kan langsung nge-stop untuk desa-desa yang fiktif itu kan. Jadi udah pasti stop, tapi gimana nih, apakah sisa gimana caranya untuk pengawasan dana desanya itu. Soalnya sulit juga, dan Kementerian Desa itu tidak diberikan kewenangan untuk melakukan itu. Oke. Gitu. Jadi benar-benar Kementerian Desa itu hanya untuk menyalurkan, untuk apa ya, bukan untuk menyalurkan itu Kementerian Keuangan, lalu Kementerian Desa itu untuk make sure ini uang benar-benar dipakai untuk pemberdayaan masyarakat, seperti itu. Masalah oknum-oknum itu bagiannya kementerian lain gitu. Oke, mungkin Mbak Tela bisa ikut bantu menjelaskan, Mbak. Waduh, kalau ngomong-ngomong kayak gini nih agak-agak serem nih ngomong gaib soalnya ya. Jadi gini teman-teman, yang bisa saya bilang, pertama kali istilah desa siluman itu keluar gitu, sebenarnya ini menjadi sebuah bahasan yang sangat hangat gitu ya di Puslitbang. Kami sempat ingin membuat kajian tentang itu gitu, tetapi pada akhirnya tidak jadi karena memang ada kajian lain yang lebih diprioritaskan gitu ya. Jadi waktu ngobrol, sekali lagi ini bukan saya berbicara soal saya berbicara soal desa siluman ini bukan pendapat dari Kementerian Desa, bukan mengatasnamakan institusi saya ya, tetapi lebih kepada sense saya sebagai seorang peneliti gitu. Nah, ketika kami berbicara di antara saya dan rekan-rekan milenials peneliti lainnya tentang desa siluman ini, pertama poinnya adalah bahwa jumlah desa di Indonesia antara Kemendagri dan Kemendesa itu berbeda. Kenapa? Karena di Kemendagri itu kan desa dan kelurahan gitu ya, dimasukkan kelurahannya. Jadi kalau misalnya memang secara filosofis ada yang bilang ini jumlah desanya nggak jelas banget, Kemendes bilangnya 74953, sementara Kemendagri bilang yang lain gitu. Nah itu memang ada perbedaan perhitungan gitu ya, itu satu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sih sebenarnya bisa muncul desa-desa siluman ini? Kalau kami berangkatnya berpikir bahwa di desa dengan adanya dana desa, banyak desa-desa yang memiliki keinginan untuk mekar. Jadi karena ada pemekaran desa, saya bisa kasih contoh, dulu 2013 gitu ya, saya ada di sebuah desa, saya bertugas di sana selama 1 tahun sebagai seorang guru, desa yang sangat terpencil di Maluku Tenggara Barat gitu. Nah kemudian itu 2013, belum ada nih dana desa. Nah tapi di saat sudah mulai ada dana desa, saya mendengar bahwa desa-desa sekitar itu sudah mulai punya geliat untuk bisa mekar. Padahal sebenarnya kalau menurut saya
ngapain mekar, karena secara peraturan untuk memekarkan sebuah desa itu kan harus ada minimal daripada penduduk desanya gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang mungkin secara administrasi saya bisa bilang kecolongan gitu, karena secara penduduk mungkin tidak memenuhi, atau bisa jadi memenuhi karena misalnya nih desa A dan desa B. Saya penduduk desa A, tetapi saya juga terdaftar di desa B gitu. Tetapi kan saat adanya pengusulan untuk pemekaran sebuah desa, skema untuk bisa mengeceknya itu mungkin tidak sampai pada name by name gitu ya, dilihat nama penduduknya siapa saja. Yang dilihat adalah bagaimana sebenarnya desa ini ketika ingin mekar, oh ternyata karena jumlah penduduknya cukup untuk membuat satu desa baru lagi gitu. Jadi memang karena inspeksinya atau pengecekannya tidak sampai name by name ya gitu. Itu adalah asumsi kami dari tim-tim peneliti gitu, bahwa memang adanya desa siluman ini bukan berarti karena desanya benar-benar kosong gitu, tetapi ada penduduknya. Cuman kami menemukan beberapa desa yang memang tidak memenuhi persyaratan administratif untuk membentuk sebuah desa baru. Jadi secara jumlah penduduk dia kurang, tetapi kok bisa ya gitu. Nah, pertanyaan kok bisa ya ini juga berlapis Mas sebenarnya. Jadi kalau ditanya ke Kementerian Desa, sebenarnya tupoksinya tidak terlalu terhubungnya antara siapa yang memutuskan adanya desa baru, itu bukan di kementerian kami gitu. Tetapi again, kalau soal desa apapun masalahnya pasti kenanya Kementerian Desa. Padahal kayak tadi Mbak Mimi bilang gitu, secara pemerintah desa itu adanya di Kemendagri gitu. Mereka punya namanya Ditjen Bina Pemdes, Bina Pemerintahan Desa. Nah, itu berbeda dengan kami kan gitu. Jadi tupoksinya sebenarnya bukan di Kementerian Desa, tetapi karena memang ya menyangkut desa, akhirnya kami juga ikutlah gitu melihat. Nah, kalau yang saya bisa bilang ya secara administratif mungkin pengecekannya karena tidak terlalu detail, dan ini kan sebenarnya butuh usulan juga dari kabupaten gitu ya. Jadi untuk membentuk sebuah desa harusnya ada perbuknya. Nah, di beberapa desa kami sempat ngecek nih, ada beberapa desa siluman yang sempat dibilang sama Bu Sri Mulyani waktu itu. Akhirnya kami cek nih satu-satu, benar-benar niat banget. Karena kajian yang nggak jadi tapi orang-orangnya penasaran gitu kan. Akhirnya kami cek nih, kami cek sampai kepada desa A, misalnya ini desa baru mekar nih, ada nggak perbuknya gitu. Ternyata ada yang desa yang ada sudah terbentuk menjadi sebuah desa tapi tidak ada perbuknya. Nah loh, gimana ceritanya gitu? Tidak ada perbuknya tapi disahkan menjadi desa gitu. Nah, penyaluran dana desa pun kepada desa-desa yang dikatakan siluman, balik lagi kalau administratifnya saja memang untuk ketok palu ada desa itu udah bisa dibilang kecolongan, ya dari kami pun bukan pembelaan ya, tetapi dari kami pun secara logikanya, karena kami tidak mengecek sampai sedalam itu, karena yang punya tupoksinya juga bukan kami gitu ya, jadi memang sinergitas dan juga bagaimana ketatnya pengadministrasian untuk pemekaran desa itu yang bisa menjadi solusi sebenarnya supaya tidak ada desa-desa fiktif. Karena motivasinya macam-macam, bisa jadi soal dana desa, bisa jadi juga memang soal politis gitu ya. Jadi banyak banget. Kalau dari Kementerian Desa sendiri yang bisa saya jawab adalah saya karena sekaligus baca di grup chat gitu ya. Yang menurut kami pribadi sebagai peneliti muda di Kementerian Desa, yang harus diperkuat adalah bagaimana peran pendamping desa gitu. Peran pendamping desa itu penting banget, bukan hanya mendampingi desa secara administratif, tetapi juga memberikan pengetahuan dan juga mungkin mengecek hal-hal yang tidak terlalu kelihatan di desa, tetapi mulai terasa gitu. Jadi geliat-geliat untuk mau mekar, geliat-geliat untuk bisa misalnya menggunakan dana desa untuk hal-hal yang lain. Nah, itu yang harus dibaca oleh pendamping desa. Dan solusinya setelah adanya kasus desa fiktif tersebut, di Kementerian kami sendiri memang sekarang sedang gencar melakukan penelitian atau kajian bagaimana peningkatan kapasitas pendamping desa. Gitu. Jadi, yang bisa kami lakukan sesuai dengan tupoksi kami adalah hal-hal yang pernah menjadi latar belakang quote-and-quote kasus gitu ya terkait dengan desa, akhirnya hal-hal tersebut yang menjadi masukan apa sih kapasitas yang harus dimiliki pendamping desa supaya ke depannya kasus tersebut nggak terulang lagi. Gitu. Oke. Keren nih. Jadi solusi konkret banget mengenai pendamping desa itu jadi catatan tersendiri ya Mbak ya dari Kementerian Desa bahwa yang bermain punya peranan penting dalam
menanggulangi masalah-masalah seperti fiktif atau proses pembangunan dan atau pengelolaan dana desa yang arahnya tidak tepat sasaran itu dari pendamping desa itu sangat penting. Nah, saya langsung ke pertanyaan dari para peserta aja kali ya. Khususnya saya mau prioritaskan yang angkat tangan. Kita diminta sama teman-teman melek APBN. Boleh Pak Rehan Fardi Renardi, silakan Pak. Boleh. Saya bisa unmute ya? Oke, sudah saya unmute Pak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak. Saya nyalakan video nggak apa-apa Pak ya? Biar kita melihat Bapak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak. Terdengar Pak. Oh iya. Mau nanya untuk kedua pembicara. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya. Jadi gini, saya dulu itu benar di Pak, sepertinya suaranya putus-putus Pak Rehan. Pak Rehan. Jadi terganggu, bahkan itu katanya. Yang lain dengar nggak? Saya katanya dengar. Nggak ya? Oh, Pak Rehan, kita kayaknya nggak bisa dengar Bapak. Suara Bapak putus-putus, Pak. Oh. Pak Rehan. Iya. Pak Rehan atau boleh ditulis aja, Pak, di chat? Oh iya, saya tulis ya. Oke, Pak. Mohon maaf, Pak ya. Ini sepertinya gangguan sinyal di tempat Bapak. Oke. Saya coba ada lagi nggak yang raise hand? Teman-teman melek APBN, ada yang raise hand lagi? Kalau nggak ada, saya coba pertanyaan dari Pak Reza Oktaryanto. Jadi tahun 2018, Pak Reza terlibat di kinerja dana desa di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Wah, luar biasa. Seperti dugaan saya, ada peserta dari Papua, alhamdulillah. Kendala yang dialami di Papua secara umum, salah satunya adalah dalam hal pertanggungjawaban dana desa yang pada tahun 2019 mulai diwajibkan menggunakan SISQDES, sistem keuangan desa mungkin ya. Sedangkan infrastruktur telekomunikasi di Papua saja belum 100%. Mendukung program pelaporan yang benar-benar akuntabel, membuat LPJ secara manual saja dengan basis standar akuntansi yang sederhana. Malah kebanyakan kepala desa meng-hire pendamping desa untuk membuat LPJ dana desa setiap tahapnya. Nah, ini mengenai pendamping desa tadi ini, Mbak. Bagaimana dana desa dapat dikatakan efektif khususnya di Papua jika mekanisme dan aturan pertanggungjawabannya saja disamaratakan dengan wilayah lainnya? Oke. Kalau saya tangkap itu intinya adalah tadi sebetulnya sudah sempat dijelaskan juga oleh Mbak Tela gitu ya, bagaimana sebetulnya pengelolaan dana desa ini sangat disesuaikan oleh desa masing-masing gitu. Nah, jadi pertanyaan kalau dari Pak Reza ini adalah solusinya dari Kemendesa itu untuk lebih clear melihat permasalahan mengenai penyamarataan mekanisme dan pengaturan pertanggungjawaban antara mungkin daerah di barat dan di daerah di timur mungkin gitu. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Tela dulu, sebelum nanti Mbak Mimi juga bisa kasih masukan, Mbak. Ya, oke. Menjawab SISQDES, sebenarnya nggak harus ke Papua. Jadi memang SISQDES dan berbagai aplikasi yang tujuannya adalah untuk pelaporan ya gitu. Itu menjadi sebuah kendala juga gitu. Bahkan kemarin itu saya ke Jogja gitu, yang kalau kata Mbak Mimi kan Jogja dan Bali tuh sudah cukup maju gitu ya. Saya ke Jogja, kemudian saya melihat kalau sekarang kan pada pakainya itu Prodeskel ya, jadi untuk desa dan kelurahan gitu ya. Jadi kita melihat progres dan data-data kependudukan gitu. Itu pun bagaimana cara mengentry data yang benar atau menggunakan basis data tuh masih banyak yang berbeda-beda. Sebagai contoh, di Kabupaten Sleman kemarin itu kami lihat bahwa kabupaten itu punya inovasi di mana mereka bikin aplikasi sendiri nih. Contohnya Smart. Jadi Smart itu adalah saya lupa singkatannya, Inggris Sistem Manajemen Administrasi Desa kayaknya. Smart pakai D bukan pakai T ya, Smart gitu. Nah,
ketika sebuah kabupaten menggunakan atau mewajibkan desa-desa untuk menggunakan aplikasi dalam menghimpun hal-hal yang sebenarnya sudah sama. Jadi di dalam SID atau Sistem Informasi Desa itu ada data kependudukan dan lain-lain, tapi di kabupaten mereka pengen pakai satu aplikasi yang baru nih. Terus ditambah lagi ada Siskaudes, ditambah lagi mungkin ada aplikasi dari provinsi yang digunakan. Pertanyaan saya kepada orang desa adalah, apakah ketika ada bantuan-bantuan dari provinsi atau kabupaten, aplikasi mana yang dipakai? Dan kalau di desa sendiri, aplikasi mana yang paling update? Jawaban mereka sangat menarik. Yang paling update, yang paling benar itu SID, karena kami update-nya bisa jadi seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Kalau misalnya ada perpindahan penduduk misalnya, itu data kependudukan. Tetapi yang digunakan oleh kabupaten ketika misalnya kemarin ada bantuan COVID adalah yang ada di Smart atau di aplikasi yang khusus kabupaten. Kemudian ketika tadi bicara soal Siskaudes gitu, yang saya pahami kalau di Papua Barat, saya pernah membaca sebuah artikel gitu, sudah ada workshop-nya dilakukan di bulan Februari 2019 kalau nggak salah ya. Itu pun mungkin penyerapan daripada perangkat desanya, bagaimana memahami sebuah aplikasi yang baru, itu jelas berbeda-beda di tiap desa gitu. Nah, itu yang tadi saya bilang, sebenarnya ketika kita terlalu sekarang itu kan terlalu dikejar untuk bisa beradaptasi langsung dengan pelaporan yang sifatnya digital. Sementara orang desa mungkin belum siap sekalipun sudah ada workshop-workshop yang dilaksanakan. Gitu. Nah, ini yang menjadi masukan banget. Terima kasih Bapak dari Papua yang menjadi masukan ketika kami saat ini sedang assessment terhadap desa cerdas gitu. Kami akan memulai dari yang namanya smart government dulu atau pemerintahan cerdas dulu. Bagaimana sebenarnya pemerintahan desa, perangkat-perangkat desanya ini sudah paham belum bagaimana perencanaan yang berbasis digital, kemudian bagaimana penganggaran yang menggunakan platform digital, pelaporan digital gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini sesungguhnya menjadi masukan yang sangat berharga buat kami bahwa temuan-temuan ketidakfamiliaran atau kurang familiarnya masyarakat desa, perangkat desa terhadap laporan-laporan digital itu, tetapi mau nggak mau harus seperti itu karena semua platformnya sudah digunakan seragam, Siskaudes-nya digunakan di seluruh desa, akhirnya mau nggak mau kan harus beradaptasi dengan itu. Nah, kalau tadi dibilang bahwa pendamping desanya yang pada akhirnya disuruh untuk bisa mengisi Siskaudes, itu sebenarnya temuan lapang yang ada di beberapa desa lainnya juga gitu. Karena memang dibanding tidak ada laporan sama sekali atau tidak bikin laporan dan berimbas kepada penyaluran tahap-tahap selanjutnya, penyaluran dana desa tahap selanjutnya, ya mending mencari orang yang memang sudah literate secara digital untuk bisa membuatkan itu gitu. Nah, ini menjadi masukan bahwa sebenarnya aplikasi-aplikasi yang sifatnya mungkin saya mengerti sekali Siskaudes ataupun aplikasi-aplikasi lain dibuat itu kan tujuannya adalah supaya akuntabel dan transparan ya. Tidak ada yang bisa main-main belakang. Kalau pakai manual kan mungkin bisa main-main belakang. Jadi diciptakanlah platform digital tersebut supaya bisa dicek secara real time dan akuntabel. Tetapi balik lagi tujuan yang baik harus juga diimbangi dengan bagaimana pendampingan yang baik. Bagaimana membuat orang-orang desa dan perangkat desa itu mengerti cara menggunakannya dan secara filosofis mengerti apa sih tujuannya ada berbagai aplikasi ini gitu. Nah, poin penting yang bisa kami sampaikan adalah bahwa di Kementerian Desa sendiri wacana atau diskusi bagaimana mengintegrasikan aplikasi yang banyak banget ini. Jadi kalau kita ngomongin soal digital ya Mas, Mbak, Kominfo tuh punya sendiri, Kemendagri punya sendiri, belum lagi nanti Pemdanya punya sendiri, Kementerian Desa punya sendiri. Sampai kadang-kadang tuh perangkat desa bilang, ini hidup setiap hari di desa ini kalau datang cuma ngisi-ngisi data di aplikasi. Nah, hal yang seperti ini yang menjadi kajian penting bagi kami, bagaimana sebenarnya kalau data-datanya sama, kenapa nggak disinkronisasi menjadi sebuah data yang terintegrasi gitu, sehingga Kemendes bisa pakai, Kominfo bisa pakai, Kemendagri bisa pakai, tapi satu data aja gitu. Nah, hal yang tidak mudah tentunya, tetapi ya kami berusaha untuk itu. Oke, ini menarik nih. Sepertinya pertanyaan Pak Reza tadi itu terjawab ya, terkait dengan kendala atau tantangan mengenai sistem pelaporan atau pertanggungjawaban itu, karena Kemendesa itu sudah mengawali itu harusnya melalui bimbingan teknis mungkin ya istilahnya ya, bimbingan terlebih dahulu sebelum menggunakan perangkat-perangkat yang ada. Nah, tapi menarik poin mengenai banyaknya perangkat atau banyaknya aplikasi
atau kuesioner atau isian lah yang harus diisi oleh pemerintah daerah itu, sehingga ini kok saya harus ngisi A, saya harus ngisi B, ngisi C gitu. Padahal semuanya sama-sama tujuannya untuk satu tujuan tertentu gitu. Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh Mbak Mimi, Mbak. Karena ini konteksnya mungkin agak sedikit keluar dari dana desa ya. Ini secara keseluruhan ini sebenarnya masalah tersendiri ya dari pemerintah pusat sendiri gitu ya. Karena masing-masing kementerian tadi yang Mbak Mimi bilang gitu ya, menghasilkan aplikasi atau yang sebetulnya sama itunya tujuannya gitu. Jadi ini masalah seperti ini, semua fakta-fakta yang tadi Mbak Tela jelaskan, itu semakin menguatkan kita bahwa ego sektoral antar KL itu masih sangat kuat sampai detik ini gitu kan. Jadi jangankan sektoral KL, di antara pemerintah daerah sendiri, kabupaten di tingkat kabupaten, provinsi, dan desa, itu juga ternyata masih sangat kuat. Jadi masalah kita memang salah satu yang menghambat kita untuk bisa maju, negara atau wilayah kita bisa maju adalah karena kita masih sama-sama ingin maju sendiri, pengen oke sendiri, akhirnya terciptalah ego-ego antar KL, ego-ego sektoral itu gitu. Sama aja sebenarnya di desa juga ada beberapa, misalnya di BUMDes juga kita temukan seperti itu. Ada ego-ego BUMDes sendiri, padahal sebenarnya misalnya produknya sama, ininya sama, kemampuannya sama, sumber dayanya sama, kurang lebih sama, lokasinya juga berdekatan, tapi nggak mau gabung, maunya sendiri gitu kan. Jadi yang pokoknya harus menang sendiri gitu, harus terlihat. Nah, jadi ini yang menjadikan penghambat sebenarnya dan akan menyusahkan pelaku di desa, masyarakat, bahkan sampai di tingkat masyarakat seperti itu. Nah, jadi dan masalah lainnya adalah Indonesia ini memang kita belum masalah teknologi, terus akses ke listrik, akses ke internet itu juga belum rata. Jadi mungkin itu juga yang menjadi alasan di daerah Papua Barat sana, ketika mereka ingin melakukan, ingin mengupdate laporannya atau mengupdate apapun itu melalui sistem aplikasi apapun yang tersedia, itu menjadi terhambat. Pertama, mereka tidak paham masalah teknisnya, belum terbiasa dengan masalah teknisnya. Yang kedua, keterhambatan jaringan gitu. Jadi sudah ada ego sektoral yang meribetkan, infrastrukturnya juga tidak mendukung. Jadi bagaimana orang-orang di desa bisa berkembang dengan baik, memberdayakan dana desa yang luar biasa besarnya, yang sebenarnya sangat berguna, tujuannya baik, tapi banyak banget hambatan-hambatannya. Hambatannya pun dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten kota, sampai tingkat desa. Jadi ya gimana, kalau saya sih mungkin untuk Kementerian Desa, apakah memungkinkan? Jadi kan Kementerian Desa ini kan mempunyai informasi dari informasi desa A sampai desa Z, ini keluhannya apa, keterbatasannya apa aja. Nah, mungkin kalau misalnya kita bisa zonasikan, di yang desa yang di daerah Indonesia Timur, yang pelosok seperti itu, yang di daerah kepulauan misalnya, yang memang memiliki keterbatasan listrik, atau keterbatasan akses internet, dan segala macam, itu mungkin apakah ada exception, atau diberikan keringanan untuk, kita yang untuk daerah-daerah tertentu tersebut, kita spesialkan, tidak usah terburu-buru, nanti kita berikan BIMTEK, kita pendamping desanya juga kita berikan pelatihan khusus, sehingga memang benar-benar pendamping desa bisa membantu pemerintah desa dalam mengupdate semua hal yang dibutuhkan oleh pemerintah gitu. Nah, ini gimana nih Kementerian Desa? Mungkin ini bisa menjadi masukan, apakah ada exception, walaupun memang itu agak sulit ya, cuma kan ketika kita menyusun suatu kebijakan, bisa aja kebijakan itu kan emang nggak bisa kita buat satu A untuk seluruh A gitu kan, untuk seluruh Indonesia, karena memang banyak exception yang kita temukan di lapangan. Jadi di dalam kebijakan itu memang seharusnya sudah ada kelonggaran itu sendiri gitu, yang bisa, oh ya untuk daerah-daerah tertentu memang kita ada kelonggaran yang memang harus kita manual aja dulu, intinya manual gitu. Mbak Mimi terkait tadi exception tadi cukup menarik nih, artinya Mbak Mimi itu, maaf ada pesawat lewat. Artinya tadi Mbak Mimi menyampaikan bahwa sebetulnya setiap daerah itu punya karakteristik tersendiri, tapi dalam konteks ada yang challenging dalam hal penyampaian pertanggungjawaban karena tidak mengenal sistem dan sebagainya. Nah, cuman ini ada pertanyaan dan mungkin masukan juga nih ke Mbak Tela nanti ya. Tapi saya mau ke Mbak Mimi dulu.
dari Pak Fahmi, apa mungkin pengalokasian dana desa bisa dikategorikan untuk mengakselerasi pembangunan desa seperti penetapan program pembangunan desa. Jadi desa menjadi kawasan wisata, kawasan lahan pertanian produktif. Artinya fokus itu sudah di-set dari awal, bahwa kan tadi kan desa itu kan punya karakteristik masing-masing. Nah udah, untuk misalnya desa 300 desa di area ini itu mungkin fokus pada kawasan wisata, yang sebagiannya lagi kawasan lahan pertanian produktif. Nah itu apakah memungkinkan dikategorisasi seperti itu? Sebenarnya sangat memungkinkan ya, karena keputusan penggunaan dana desa pun, alokasi dana desa pun, program-programnya itu memang terletak pada hasil musrembang desnya itu sendiri. Jadi dari masyarakatnya, dari pelakunya, memang kalau misalnya, oke, kita paham, kita tahu, kita tuh tahu karakteristik desa kita apa, ya kita itu yang kita mau kembangkan. Dan kalau tetangga kita juga punya tetangga desa kita punya karakteristik yang sama, kenapa nggak kita bekerja sama? Makanya di BUMDes pun bukan cuma ada BUMDes, ada BUMDesma, badan usaha desa bersama. Iya benar ya Mbak Tela ya, BUMDesma ya. Nah itu kan adanya BUMDesma itu bukan hanya untuk menghimpun BUMDes kecil ya, atau BUMDes yang dari BUMDes A, B, C dihimpun jadi satu BUMDesma gitu. Tapi kan tujuannya adalah gimana caranya ada kolaborasi, sinergitas gitu. Jadi kalau di 5 tahun terakhir ada program produk unggulan kawasan perdesaan atau Prukades. Itu dulu Prukades itu adalah salah satu yang program prioritas selain BUMDes, selain pembentukan BUMDes. Nah, Prukades ini diharapkan produk-produknya dalam satu kawasan, jadi bukan cuma satu desa, jadi dibentuklah kawasan-kawasan yang memang secara geografis mereka dekat, lokasinya berdekatan, sumber daya yang dimiliki karakteristiknya juga sama atau mirip, dan itu bisa dikolaborasikan sama-sama, jadilah produk unggulan kawasan perdesaan yang kemudian bisa menjadi produknya yang bisa difungsikan oleh si BUMDesma itu sendiri gitu. Jadi karakteristik desa itu tidak boleh kita tinggalkan, harus kita kearifan lokalnya itu jangan ditinggalkan gitu kan. Dan saya paham pasti Kementerian Desa juga pasti mengerti masalah ini gitu. Jadi masalah exception, masalah peningkatan kapasitas produk tertentu itu harusnya menjadi atensi dari Kementerian Desa untuk bisa meningkatkan perekonomian di desa gitu. Ya. Oke, dilanjut mungkin ke Mbak Tela langsung. Oke, salah satu yang menjadi poin penting daripada kajian reorientasi penggunaan dana desa adalah sebenarnya selama ini memang terkesannya one size fit all gitu. Jadi satu kebijakan tapi untuk semuanya gitu. Nah, memang meskipun sebenarnya dalam setiap permen desa kita menyadari bahwa ada perbedaan status dan tipologi desa yang perlu kita pertimbangkan. Tetapi ya sekali lagi kertas kebijakan dengan lapangan itu seringkali berbeda. Yang bisa saya bilang bahwa kalau tadi sarannya adalah klasterisasi secara top down, rasanya kok kurang sesuai dengan filosofi pemberian dana desa sendiri. Karena kita pengennya kan pembangunan desa itu partisipatif gitu. Tidak kita yang tentukan bahwa klaster misalnya semua desa di Bali harus menjadi desa wisata. Padahal ada desa di Bali yang memang lebih kepada peningkatan produksi pertanian gitu. Nah, membentuk sebuah sistem yang top down dan mengklasterkan itu juga akan menjadi sebuah polemik di mana pada akhirnya desa-desa percuma dengan adanya dana desa mereka nggak bisa punya space atau punya kebebasan untuk bisa menentukan mereka mau membangun desanya seperti apa, dan itu akan menyalahi yang namanya kewenangan lokal desa. Kalau tadi diberikan contoh soal BUMDesma, saya kasih contoh salah satunya adalah BUMDesma Pancamandala yang ada di Tasikmalaya ya gitu. Yang mungkin kita sering dengar karena digadang-gadang bagus. Memang sangat bagus, tetapi ketika kami sampai di sana dan kebetulan saya meneliti dari warga-warga desanya gitu, saya coba tanya nih, karena itu kan gabungan dari sebenarnya 5 desa gitu ya. Ketika ditanya bahwa sebenarnya sudah sepakat nggak sih tentang unit usaha yang ada di BUMDesma ini? Nggak semua desa ternyata sepakat. Jadi menyepakati bahwa BUMDes itu punya unit usaha apa saja, itu merupakan sebuah proses diskusi yang panjang gitu. Karena
ada BUMDes-nya pun belum tentu pembagian keuntungannya sama. Ada BUMDes-nya pun belum tentu misalnya satu desa dia menyumbangkan produk pertaniannya banyak banget, tetapi pada akhirnya keuntungannya dibagi bersama. Secara manusia dan logika gitu ya, kita kan pasti mikir mendingan saya punya BUMDes sendiri, saya kelola sendiri, saya untung sendiri. Gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang mungkin tidak terlalu terbaca di berita-berita gitu, tetapi itu yang terjadi di lapangan, bahwa secara naluriahnya manusia ketika sebuah produk bisa diusahakan sendiri di desa, kenapa harus secara kolektif gitu. Tetapi balik lagi bahwa ketika misalnya BUMDes-nya ini tidak hanya menggiring produk, tetapi juga bisa memasarkan secara baik sehingga pemasarannya lebih cepat, keuntungannya lebih banyak, mungkin desanya jadi mau ya udah deh gabung aja gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu dilihat lebih dalam lagi gitu. Terus kemudian kalau soal desa wisata sebenarnya banyak sekali desa-desa wisata yang sudah menjadi rekanannya Kementerian Desa gitu. Nah, permasalahannya kalau kita bicara desa wisata, kita tidak hanya mengklasterkan desa berdasarkan potensi loh. Ingat, bukan hanya potensi. Jadi ketika desa sudah mengetahui potensinya apa, itu nggak cuma sampai situ. Jadi bagaimana sebenarnya penganggaran dari dana desanya itu digunakan untuk desa wisata tersebut, komponen apa saja yang perlu disupport, bagaimana pemasarannya, SDM-nya sudah siap apa belum, itu semuanya adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Gitu. Jadi klasterisasi pun kalau misalnya memang dari desanya memang pengen mengklasterkan, misalnya desa-desa di Bali, kami bersepakat di Tabanan semuanya jadi desa wisata, ya nggak masalah. Tetapi yang menjadi perhatian adalah bukan hanya menemukan potensi, tetapi bagaimana bisa mengelola potensi tersebut dan punya value added. Dari dulu sebenarnya kita udah punya yang namanya one village one product, satu desa satu produk. Ya, tapi kalau ditanya apakah sebenarnya berpengaruh signifikan ya gitu. Secara sainsnya peneliti saya bisa bilang bahwa ketika desa menemukan satu produknya, iya. Jadi mereka tahu nih apa yang menjadi potensinya. Tetapi apakah ketika sudah punya satu produk lantas ekonomi desanya meningkat? Nanti dulu nih ceritanya, karena misalnya nih desa saya produk unggulannya adalah singkong, desa sebelah saya juga singkong, karena secara geografis ya tanahnya sama gitu, di ketinggian yang sama, jadi produknya sama. Nah, yang harus dipikirin kan bagaimana sebenarnya desa saya dan desanya sebelah itu punya produk yang sama, tapi value added-nya beda. Bisa jadi desa sebelah menggunakan singkongnya untuk obat-obatan, saya menggunakannya untuk cemilan. Jadi ada kekhususan produk gitu. Nah, itu yang perlu dipikirkan, bahwa nggak hanya menemukan satu potensi, oh desa saya kayaknya wisatanya bagus nih gitu. Bahkan beberapa desa nggak punya potensi wisata tapi diada-adain, jadi wisatanya buatan gitu. Ya sebenarnya kalau memang itu hasil kesepakatan musyawarah desanya nggak masalah, tapi balik lagi yang dipikirkan bahwa kalau kita rasanya bikin klasterisasi dan bikin itu sebagai kebijakan yang top down, desa akan terlalu bergantung pada kebijakan pusat gitu, dan mereka nggak punya kreativitas untuk bisa menemukan potensi dan menemukan cara bagaimana memasarkan dan membangun desanya sendiri gitu. Oke, satu poin yang tadi menjawab pertanyaan dari Bapak yang tadi bertanya itu sebetulnya adalah lebih ke bahwa untuk pusat mengklasterisasi desa itu menjadi potensinya apa, itu rasanya tidak sesuai dengan filosofi dana desa ya. Itu kalau yang saya tadi tangkap ya Mbak Tela ya gitu. Jadi karena memang harusnya ini top down berarti bottom up. Harusnya bottom up. Jadi dari partisipasi masyarakat mengusulkan seperti apa yang kemudian itu bisa menjadi karakteristik dari desa tersebut. Tapi kan sebetulnya juga mungkin dari pemerintah pusat sendiri clustering yang dimaksud tadi mungkin bisa jadi adalah ketika pemerintah pusat itu memang turun ke desa dan melakukan pemetaan gitu kan, bahwa based on aspirasi masyarakat di desa tersebut sepertinya klaster yang cocok misalnya tadi kan di Bali ada yang pertanian, ini bukan wisata, ini adalah pertanian misalnya gitu kan, kemudian dipetakan oleh pemerintah pusat, mungkin itu bisa seperti itu kali ya Mbak Tela. Betul, tapi boleh saya tambahin sedikit, selain daripada Kementerian Desa, sebenarnya kalau teman-teman pernah dengar ada Pertides ya, perguruan tinggi desa. Jadi sebenarnya memanfaatkan perguruan tinggi yang ada di daerah-daerah untuk bekerja sama dalam membantu desa memetakan apa yang menjadi potensinya. Sebagai contoh, kemarin saya ke Desa Gerbosari di Jogja gitu ya, di daerah Kulon Progo gitu. Desa tersebut kalau dari asesmennya si BNPB, desa itu adalah desa tangguh bencana karena memang desa tersebut rawan terhadap tanah longsor dan kekeringan kalau di musim kering. Tetapi anak-anak UGM ternyata punya
sebuah kajian yang akhirnya menemukan potensi desanya itu desa wisata gitu, karena di situ dekat dengan puncak Suroloyo atau Suralaya gitu ya, yang bisa ngelihat Borobudur dari atas gitu. Nah, hal-hal tersebut yang sebenarnya kalau saya bisa bilang bahwa ketika membangun desa itu nggak hanya Kementerian Desa yang punya andil untuk bisa menentukan kebijakan, tetapi banyak sekali pihak yang bisa dilibatkan gitu. Karena ibaratnya kalau saya selalu bilang tangannya Kementerian Desa tuh kayak tangan manusia ya, cuma 2 gitu. Tetapi yang mau dipegang tuh banyak banget, sehingga kita butuh tangan-tangan yang lain gitu, supaya bisa benar-benar membangun desanya gitu. Dan balik lagi, pembangunan yang bottom up atau kita bilangnya pembangunan yang partisipatif itu adalah filosofi di mana pemberian dana desa itu diharapkan kebutuhan, potensi, dan juga bagaimana desa menyelesaikan permasalahannya secara mandiri tanpa bergantung. Itulah kenapa diberikan stimulus-stimulus seperti dana desa dan kebijakan lainnya gitu. Jadi nggak semuanya harus ditentukan dari atas gitu. Nah, karena kalau ditentukan dari atas, saya yakin deh gitu, pasti akan muncul polemik baru lagi gitu. Apakah sebenarnya dengan klasterisasi desa-desanya akan menerima dengan legowo? Nggak juga gitu, karena banyak sekali riak-riak di bawah yang mungkin tidak terbaca oleh kita-kita yang ada di sini gitu. Oke, ini saya ke pertanyaan terakhir tadi karena kita telat 10 menit ya. Ini terakhir sebelum nanti closing statement, tapi tenang Bapak Ibu semua, kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, silahkan dituliskan di kolom chat. Nanti kita akan rekap pertanyaan beserta jawabannya dan akan menjadi konten tersendiri. Kan lumayan nih nambah konten juga nih buat mereka PBN kan, apa diskusi kita hari ini. Nah, pertanyaan terakhir yang menarik untuk saya tanyakan juga nih ke dua narasumber, mungkin Mbak Mimi dulu bisa menjawab ya. Dari pertanyaan Pak Argado Gilbert terkait dengan dana otsus. Karena kan kita tahu bahwa di Papua ataupun di Aceh itu kan punya dana, jadi di luar dana perimbangan itu ada dana otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah Aceh, bahkan Jogja juga kalau nggak salah ya, Jogja dan kemudian Papua. Nah, kan terus kemudian mereka juga, daerah-daerah tersebut juga mendapatkan dana desa. Nah, bagaimana alokasi dana-dana dari pemerintah pusat ini bisa berkesinambungan ataupun istilahnya ya menggabungkan diri untuk benar-benar tujuannya itu adalah untuk membangun desa-desa itu, Mbak, gitu. Kalau nggak salah begitu pertanyaannya. Kak, gini, basicnya adalah seluruh dana perimbangan yang masuk ke daerah, baik itu DAU, DAK, DBH, Otsus, dana desa, anggaran dana desa, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan tuh tujuan penggunaannya nih apa aja gitu. Jadi otonomi khusus pun punya punya tujuan penggunaan sendiri yang tentu berbeda dengan dana desa gitu loh. Jadi ketika kita berbicara tentang dana otsus itu bisa aja digunakan. Ini saya belum melihat lagi aturan mengenai otsus, apakah dia boleh digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik atau tidak. Cuma kalau untuk dana desa itu kan jelas ya untuk untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bla 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 gitu, dengan program prioritas A B C D yang kemudian menjadi tanggung jawab dari Kementerian Desa gitu. Nah, kalau Otsus itu menjadi tanggung jawab full dari pemerintah daerahnya itu sendiri gitu. Jadi emang dia itu udah ini yang kemudian yang programnya tuh dari pusat ke daerah langsung gitu. Jadi top down tadi, sistemnya sistem top down, sedangkan untuk dana desa sistemnya sistem bottom up, aspiratif gitu. Jadi emang berbeda. Jadi dari dasarnya tuh emang udah berbeda gitu sih. Itu sih kalau misalnya untuk masalah otsus. Soalnya itu kita nggak bisa macem-macemin. Kita udah, karena itu pakem gitu. DAK ya udah, dana alokasi khususnya untuk apa, itu udah ada pembagiannya gitu. Jadi nanti mungkin sisa kita kalau memang masih bingung, nanti bisa dipelajari lagi dari dokumen-dokumen untuk otsusnya itu. Otsus di DIY, otsus di Papua, otsus di Aceh itu tentu beda-beda gitu. Beda angkanya, beda masa berlakunya, beda ininya, beda juga pengalokasiannya seperti itu. Jadi nanti mungkin bisa dibaca lagi dari dokumen-dokumennya itu gitu. Oke. Mungkin Mbak Tela mau melengkapi?
jawabannya? Ya, jadi kalau misalnya bicara soal dana transfer khusus ke daerah gitu ya, kalau di kita nyebutnya otsus, tapi kita sebutnya dana keistimewaan dana tahun pun bisa naik itu juga ditentukan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Jadi bukan di Kementerian Desa sesungguhnya, kita nggak punya kuasa untuk bisa bilang bahwa dana tentunya punya kriteria masing-masing gitu. Kalau tadi sempat dibilang soal infrastruktur, bahkan Papua sendiri itu ada namanya, kalau saya nggak salah ya, dana tambahan infrastruktur atau DTI gitu yang diberikan kepada Provinsi Papua. Tapi itu dibagi dua, sama kayak Otsus Papua itu dibagi untuk Papua dan Papua Barat gitu. Nah itu juga penentuan bagaimana sebenarnya penggunaannya itu beda-beda gitu. Nah kemudian dana-dana insentif itu contohnya nih dana-dana yang sifatnya insentif ke daerah-daerah. Sebagai contoh ada yang kriterianya misalnya opininya harus WTP gitu, wajar tanpa pengecualian. Kemudian tepat waktu membuat peraturan daerahnya atau perdanya, menggunakan e-government, terus ada beberapa 9 kalau nggak salah 9 indikator lainnya. Nah jadi kalau ditanya apakah bisa sinergi atau enggak, kalau yang disinergikan adalah dananya, saya nggak yakin. Tetapi kalau yang disinergikan adalah programnya supaya tidak overlap bisa jadi. Jadi misalnya dana desa ketika sudah ada Permendes prioritas penggunaan dana desa, kemudian desanya misalnya menyepakati bahwa oke kita bangun ini gitu. Sebagai contoh jalan ya, jalan desa dengan jalan yang jalan daerah itu kan beda tuh kasnya gitu. Jadi jalan desa bisa dibuat dari dana desa. Tetapi kalau bicara soal pengantaran barang, jalan desanya bagus tapi jalan di daerahnya nggak bagus, nggak sampai juga tuh barang. Jadi bagaimana mensinkronkan antara dana yang dimiliki oleh daerah dengan dana yang dimiliki oleh desa itu menjadi sebuah kesatuan program yang match gitu. Jadi misalnya kita dari dana desa kita bangun jalan desanya, kalian tolong perbaiki dong jalan daerahnya supaya sebenarnya tadi saya lihat di chat ada yang nanya soal pengiriman barang akan berpengaruh kepada inflasi bahkan gitu ya. Jadi secara logistik kita bisa mensinergikan programnya gitu. Tetapi bukan dananya yang disinergikan, karena sebenarnya dari sisi kas keuangan negaranya beda, dari sisi kriterianya beda, dan dari sisi pelaporannya beda. Jadi nggak bisa dicampur-campur tuh dananya gitu. Oke, itu sudah sangat clear sih menurut saya ya, Bapak atau Mas yang bertanya tadi, bahwa secara program itu sebetulnya sinergisitas antara penggunaan dana itu baiknya memang ditujukan kepada program tertentu gitu ya, tapi nggak kemudian dana yang sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat, karena tadi benar saya menambahkan juga dari Mbak Mimi gitu ya, ketika DAK itu sudah dispesifikkan untuk misalnya bidang irigasi atau dan seterusnya itu tidak bisa kemudian dipaksakan harus ikut dengan dana desa gitu. Nah bahkan sebetulnya malah dana desa itu yang sifatnya partisipatif tadi kalau kata Mbak Tela itu yang perlu mungkin menyesuaikan dengan apa yang sudah ada gitu ya, yang program-program yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat gitu. Kalaulah memang itu sesuai dengan kebutuhan dari desa tersebut gitu. Baik, karena waktu sudah harus memisahkan kita, mungkin terakhir closing statement dari masing-masing narasumber, dimulai dari Mbak Mimi dulu kali ya. Mbak Mimi dulu, mungkin closing statement sama ajakan dong Mbak ke ini kita followers kita, kenapa kita juga harus melek APBN gitu ya. Apalagi kan peneliti Indef nih tajam-tajam, kritis dan terpercaya nih kan analisisnya. Jadi mungkin bisa mengajak teman-teman peserta di sini untuk tetap aware gitu ya terhadap penggunaan anggaran negara. Kita sebagai masyarakat harus aware, bukan tetap aware, tapi kita harus aware kalau ini menjadi langkah awal Bapak Ibu, teman-teman, Mas Mbak semuanya untuk oh ya kita harus melek dana desa karena ini adalah ini yang menyangkut kepentingan kita di desa-desa, tapi sebenarnya dana desa ini hanya sebagian kecil dari APBN. APBN kita jauh lebih besar, apalagi sekarang kita dalam kondisi pandemi COVID ini. Banyak anggaran yang direalokasi, banyak prioritas-prioritas pemerintah yang kemudian bergeser, dan ini sangat akan mempengaruhi kehidupan kita dalam tahun mungkin sampai tahun depan. APBNP juga tahun ini sudah dilakukan beberapa kali, dan APBN 2021 juga sekarang sedang didiskusikan. Jadi
akan banyak sektor kehidupan kita yang akan perlu di readjust gitu kan, perlu menyesuaikan lagi. Nah, untuk dana desa sendiri yang saya mau closing statement-nya adalah bagi yang nonton sekarang, partisipan yang nonton sekarang, kalau misalnya ada dari pemerintah desa atau perangkat desa. Nah, itu kalau bisa bersinergi dengan desa lain itu akan sangat lebih baik, karena ini bukan cuma masalah kolaborasi, sinergi, pertukaran ide dan kawan-kawan. Ini masalah ketika kita bicara masalah pemberdayaan masyarakat, kita berusaha untuk meningkatkan added value, ada nilai tambah dalam suatu produk ataupun jasa, dan kita berusaha untuk meningkatkan skala ekonominya. Kenapa kita meningkatkan skala ekonomi? Karena ketika skala ekonomi produksi barang komoditas kita kecil, itu tidak akan terserap oleh pabrik gitu. Nah, ini kan yang kita sasar agar jangan pasarnya masyarakat di perdesaan itu jangan cuma sampai mentok di Tengkulak dan pasar tradisional saja, tapi kalau bisa ekspor kenapa tidak gitu kan. Cuma kan untuk bisa sampai melakukan itu tentu banyak tahapan gitu. Jadi jangan cuma memikirkan added value, jangan cuma memikirkan ego sektoralnya, tapi kita mikirin gimana nih caranya untuk meningkatkan skala ekonominya gitu. Karena ketika skala ekonominya membesar, kita bisa memenuhi permintaan pabrik. Nah, pabrik paling enggak kalau misalnya pemenuhan beras misalnya, atau pangan lainnya yang semuanya berasal dari desa, itu bisa banget dipenuhi dari domestik gitu kan, tanpa perlu impor lagi. Impor beras kita bisa tutup karena bisa terjadi surplus misalnya, ya kenapa enggak gitu. Nah, jadi ego sektoralnya dihilangin antar pemerintah daerah, kabupaten, kota, desa gitu kan, sama seluruh aplikasi-aplikasi yang sebenarnya bisa jadi satu dan tidak usah dikembangbiakan kalau sebenarnya sama aja. Kalau intinya cuma mau pamer doang, nggak usah gitu ya. Udah, kayaknya itu aja. Thank you, Mas. Terima kasih Mbak Mimi atas closing statement-nya. Mungkin bisa Mbak Tela, silakan. Kalau dari saya sih sebenarnya saya selalu bilang bahwa dari setiap diskusi ya, apalagi soal dana desa kayak gini, kita menemukan banyak permasalahan. Jadi Indonesia tuh udah kenyang banget teman-teman sama orang-orang yang bisa mengemukakan masalah. Indonesia tuh sekarang butuhnya orang-orang yang bisa mengemukakan solusi gitu. Jadi kalau kita hanya bisa menemukan dana desa kurangnya A, B, C gitu, banyak masalah di lapangan tapi tidak menemukan atau tidak bisa menawarkan sebuah solusi, kok rasanya nambah-nambahin masalah negara gitu. Jadi saya senang di grup chat ini gitu, saya sambil baca-baca tadi, jadi benar-benar melihat bahwa ternyata untuk mengawal atau kawal dana desa itu bukan tugasnya Kemendes. Dari teman-teman yang berbagai latar belakang, berbagai pekerjaan, punya inisiatif yang sangat baik sekali. Berarti sebenarnya kalau kita kaitin dengan Melek APBN tuh nggak cuman menemukan angka-angka dan penyerapan, tetapi Melek APBN lebih kepada bagaimana kita dengan masing-masing latar belakang pekerjaan kita bisa berkontribusi mengawal agar APBN itu bisa digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Gitu. Jadi nggak perlu semua orang kerja di Kementerian Desa untuk bisa mengawal dana desa, nggak perlu semua orang bekerja di Indef untuk bisa mengkritik soal dana desa. Tapi dengan apa yang kita punya, dengan latar belakang kita, pengetahuan kita bisa mengawal dana desa dengan banyak hal. Contohnya kalau di sini ada teman-teman yang hadir tinggal di desa, kemudian mengetahui bahwa tadi saya baca tuh, ada seorang kepala desa yang memakai dana desa seperti seolah dana pribadinya gitu. Carilah bagaimana caranya menghubungi Satgas Dana Desa untuk melaporkan temuan-temuan seperti itu gitu. Tapi sifatnya jangan asumtif ya gitu. Sifatnya adalah memang sudah ada bukti-bukti yang mendukung gitu. Nah itu kan sebenarnya berkontribusi untuk mengawal dana desa meskipun nggak kerja di Kemendes gitu. Even kalau saya pun di Kemendes nggak terlalu banyak ikut campur untuk mengawal dana desa secara teknis ya, tapi secara penelitian, hasanah kajian saya bisa mengawalnya gitu. Jadi pesan-pesan terakhir saya adalah
bagaimana kita semuanya dengan latar belakang kita, pekerjaan kita saat ini, dan dengan pengetahuan yang kita miliki, yuk kita sama-sama mengawal dana desa dan mengawal APBN. Oke, terima kasih Mbak Tela. Tadi saya pikir ketika Mbak Tela bilang tidak perlu untuk bekerja di Kementerian Desa untuk mengawal APBN, cukup follow melek APBN. Saya pikir tadi mau jawabnya ke situ, mau arahnya ke situ. Oh gitu, oke. Follow melek APBN, teman-teman. Oke, terima kasih banget Mbak Tela, Mbak Mimi atas waktunya. Saya